Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Habibur Rahman Harahap, yang kedua ada Noviani, dan yang ketiga ada Dita Sri Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang analisis SWOT, yang mana untuk pemateri pertama itu saya sendiri. Oke, untuk pembahasan materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Kata SWOT sendiri tidak asing lagi ya bagi teman-teman semua, terutama untuk calon pembisnis atau manajer dalam sebuah perusahaan ya, termasuk teman-teman yang sedang melihat presentasi kami ini. SWOT sendiri berasal dari kata strength, artinya kekuatan, kemudian weakness, artinya kelemahan, kemudian opportunities, yang artinya peluang, dan yang terakhir itu threats, yang artinya ancaman. Nah, komponen-komponen SWOT tadi mungkin akan lebih detail dijelaskan oleh pemateri selanjutnya setelah saya. Jadi dapat kita simpulkan ya dari komponen SWOT tadi apa itu analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu adalah sebuah teknik perencanaan strategi yang mana melakukan evaluasi terhadap komponen SWOT tadi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam sebuah bisnis atau perusahaan yang kita jalankan, baik itu sedang berlangsung maupun yang sedang dalam perencanaan. Nah, dalam sebuah organisasi, dalam perusahaan atau bisnis pasti memiliki perencanaan strategi yang berbeda-beda ya, walaupun perusahaan atau bisnis yang dijalankannya ini sama. Nah, perbedaan ini terutama terletak pada visi dan misi perusahaan, sebagaimana yang kita pelajari ya di bab sebelumnya. Kemudian perbedaannya lagi itu terletak di tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan tersebut. Nah, dari pengertian analisis SWOT tadi sudah jelas ya tujuan analisis SWOT itu apa. Jadi analisis SWOT ini tujuannya untuk memberikan gambaran hasil analisis strategi yang memfokuskan pada 4 faktor tadi atau komponen SWOT tadi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, yang komponen ini merupakan hal yang paling kritis ya dalam sebuah keberhasilan perusahaan. Jadi tujuan analisis SWOT itu intinya adalah membenarkan faktor-faktor baik itu internal maupun eksternal perusahaan yang telah dianalisis tadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan manfaat dari analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu berperan sebagai instrumen yang bermanfaat ya dalam aktivitas analisis strategis. Mungkin ada beberapa manfaat dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu perusahaan atau pembisnis menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan atau mengetahui cara untuk meningkatkannya agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian perusahaan atau pembisnis dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang yang telah dimiliki tersebut. Kemudian perusahaan atau pembisnis mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut dalam bisnis yang dijalankan. Selanjutnya mungkin yang terakhir, perusahaan mengetahui potensi, ancaman, serta mencari solusi untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut. Kemudian fungsi dari analisis SWOT itu untuk apa? Fungsi dari analisis SWOT ini adalah untuk menganalisa atau lebih tepatnya membandingkan mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal perusahaan tersebut, serta menganalisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan tersebut.
Jadi pada intinya sih metode analisis SWOT ini fungsinya untuk menerangkan kepada perusahaan atau pembisnis eh, bagaimana mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang dan serta bersamaan minimalkan kelemahan dan ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Noviani akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang melakukan analisis situasi dengan aplikasi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan dapat menentukan strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil kekuatan dari peluang yang ada, sekaligus memperkecil atau mengatasi kelemahan yang dimilikinya untuk menghindari ancaman yang ada. Dalam melakukan analisis situasi dengan aplikasi analisis SWOT ini, kita akan membahas tentang hakikat analisis situasi dengan aplikasi analisis SWOT. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen analisis SWOT. Komponen analisis SWOT ini yang pertama adalah faktor kekuatan. Faktor kekuatan ini adalah kompetensi khusus yang terdapat di dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif dalam unit usaha di pasaran. Yang kedua yaitu faktor kelemahan. Dalam faktor kelemahan ini yaitu dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Contohnya yaitu adalah kurangnya sarana dan prasarana dan juga kemampuan manajerial yang rendah. Komponen analisis SWOT yang ketiga yaitu faktor peluang. Ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Situasinya ini kita bisa lihat di buku di halaman 61. Yang termasuk ke dalam situasi peluang yaitu adalah yang pertama, kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk. Yang kedua, identifikasi suatu segmen pasar. Yang ketiga, perubahan dalam kondisi persaingan. Dan keempat yaitu perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, hubungan dengan para pembeli yang akrab. Dan juga yang keenam yaitu hubungan dengan pemasok yang harmonis. Selanjutnya elemen selanjutnya yaitu faktor ancaman. Faktor ancaman ini adalah faktor-faktor yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Contohnya bisa juga kita lihat di halaman 61 yaitu yang pertama masuknya pesaing yang baru, yang kedua pertumbuhan pasar yang lamban, yang ketiga meningkatnya posisi tawar pembeli produk, dan juga menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku. Yang kelima, perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai. Selanjutnya kita masuk kepada elemen-elemen dari analisis SWOT. Elemen-elemen analisis SWOT ini bisa kita lihat di halaman 62. Di sini kita bisa lihat yaitu yang termasuk dalam analisis internal yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Sedangkan yang termasuk ke dalam analisis eksternal yaitu berupa peluang dan ancaman. Nah, yang termasuk ke dalam analisis internal kekuatan yaitu yang pertama adalah kompetensi yang unik, yang kedua sumber daya keuangan yang memadai, yang ketiga keterampilan yang unggul, yang keempat citra perusahaan yang baik, yang kelima keunggulan biaya, yang selanjutnya yaitu kemampuan inovasi yang tinggi. Yang kedua yang termasuk dalam analisis internal yaitu kelemahan. Kelemahan ini bisa terdiri dari tidak ada arah strategi yang jelas, posisi persaingan kurang baik, fasilitas yang using, kesenjangan kemampuan manajerial, lini produk yang sempit, dan citra perusahaan yang kurang baik. Termasuk ke dalam analisis eksternal yaitu yang pertama adalah peluang. Peluang di sini yaitu yang pertama adalah segmen atau pasar baru.
penambahan produk baru, diversifikasi produk yang berkaitan. Maksudnya di sini adalah untuk membuat produk yang lebih beragam, yang selanjutnya yaitu integrasi vertikal dan cepatnya pertumbuhan pasar. Analisis eksternal yang kedua yaitu ancaman. Ancaman di sini bisa berhubungan dengan persaingan baru, pertumbuhan pasar yang lemah, tingginya bargaining power konsumen. Maksudnya di sini adalah tingginya daya tawar konsumen. Yang selanjutnya yaitu peningkatan penjualan produk substitusi atau barang pengganti. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok kami mengenai matriks SWOT. Nah, matriks SWOT ini digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Nah, matriks SWOT ini menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi, yaitu yang pertama ada strategi SO, yaitu strategi yang memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua, strategi WO, yaitu strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan dalam organisasi. Nah, yang ketiga, strategi ST adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman yang terdeteksi. Yang keempat ada strategi WT, yaitu strategi yang diterapkan ke dalam bentuk kegiatan yang bersifat defensif dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Nah, dari kesimpulan materi kami ini dapat disimpulkan bahwa SWOT ini merupakan salah satu instrumen ilmiah yang umum digunakan dalam menentukan dan menetapkan strategi organisasi, yang mana manajemen perlu mengenali faktor-faktor kekuatan organisasi, kelemahannya, dan peluang yang mungkin atau diperkirakan akan timbul, dan berbagai ancaman yang harus dihadapi agar suatu organisasi ini meraih keberhasilan. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi materi dari kami. Kepada teman-teman semua, kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau mungkin nih teman-teman yang belum mengerti dari penjelasan kami mohon dimaafkan. Dan kami akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.